Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nindya Aulia Safira. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputasi bergerak, yaitu pilihlah dua aplikasi AI yang berbeda. Pastikan kodenya berbeda jenis aplikasi, dan buatlah video tutorial. Kemudian bandingkan perbedaan antara kedua aplikasi, sertakan contoh penggunaan dari masing-masing aplikasi, dan berikan kesimpulan dari hasil perbandingan. Oke, di sini saya sudah memilih. Di sini saya sudah mengambil dua aplikasi, yaitu ChatGPT dan Durable. Yang pertama untuk ChatGPT sendiri, ChatGPT merupakan sebuah model bahasa alami yang besar dan kompleks yang dilatih oleh OpenAI. ChatGPT merupakan chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. GPT singkatan dari generatif, pre-trained, dan transformer. Kemudian ChatGPT dapat memahami bahasa alami dan menghasilkan respon yang masuk akal dengan menggunakan data yang telah dilatih sebelumnya dari berbagai sumber. Kemudian terdapat fitur-fitur umum dari ChatGPT itu sendiri. Yang pertama, kemampuan untuk memahami bahasa lain. ChatGPT mampu memproses masukan teks dalam bahasa yang berbeda-beda, termasuk bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris, dan masih banyak lain lagi. Yang kedua, fitur pemrosesan bahasa yang canggih. ChatGPT dapat mengenali kalimat dan kata-kata yang berbeda, serta dapat memberikan respon yang sesuai dengan masukan pengguna. Yang ketiga, kemampuan untuk meniru gaya dan nada. ChatGPT dapat menirukan berbagai gaya bahasa, termasuk humor, formalitas, atau bahasa gaul. Selanjutnya, kemampuan untuk mempelajari dari data. ChatGPT dilatih pada jumlah besar data bahasa alami sehingga dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan memberikan respons yang lebih dari waktu ke waktu. Yang kelima, kemampuan untuk memahami konteks. ChatGPT dapat memahami konteks dari percakapan sebelumnya dan menggunakan informasi itu untuk memberikan respon yang lebih baik dan lebih terkait dari topik yang dibahas. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT. Kelebihan pertama yaitu kemampuan memahami bahasa alami. ChatGPT dapat memahami bahasa alami dan menghasilkan respon yang masuk akal dengan menggunakan data yang telah dilatih sebelum dari berbagai sumber. Yang kedua, konsistensi. ChatGPT dapat memberikan konsistensi dalam respon yang dihasilkan karena tidak dipengaruhi oleh faktor emosi atau keadaan fisik. Selanjutnya, kelebihan dari ChatGPT yaitu skalabilitas. ChatGPT dapat dengan mudah ditingkatkan ke dalam sistem yang lebih besar untuk mengatasi tugas yang lebih kompleks. Keempat, kemampuan belajar mandiri. ChatGPT dapat memiliki kemampuan untuk belajar mandiri melalui pembelajaran mesin, dan dengan demikian dapat terus meningkatkan kualitas responnya seiring waktu. Yang kelima, dapat digunakan pada berbagai platform. ChatGPT dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan perangkat keras. Jadi, berikut merupakan contoh dari penggunaan ChatGPT. Misalnya kita ingin membuat sayur. Jadi kita cari resep dari sayur asam. Oke. Jadi dia akan menjelaskan secara rinci dari bahan-bahan untuk membuat sayur asam, kemudian cara membuat seperti ini. Dapat bumbu juga, bahan-bahan, bumbu, kemudian cara membuat. Oke, seperti ini. Kemudian ChatGPT juga dapat digunakan untuk mencari misalnya tugas
tugas kuliah atau apa begitu, bisa semuanya secara lengkap. Kemudian terdapat juga kekurangan dari ChatGPT. Yang pertama, tidak selalu memberikan respon yang tepat seperti model bahasa alami lainnya. ChatGPT tidak selalu memberikan respon yang tepat, terutama dalam situasi yang sangat kompleks atau tidak biasa. Yang kedua, terlalu mengandalkan data pelatihan. ChatGPT sangat bergantung pada data pelatihan untuk menghasilkan respon yang akurat. Jika data yang digunakan untuk pelatihan tidak representatif, maka kualitas respon yang dihasilkan oleh ChatGPT mungkin tidak optimal. Yang ketiga, tidak memiliki empati. ChatGPT tidak memiliki empati, sehingga tidak dapat merespon secara empatik pada situasi yang membutuhkan keterlibatan emosional. Yang keempat, ketergantungan pada bahasa Inggris. ChatGPT saat ini lebih efektif dalam memproses bahasa Inggris dan memiliki keterbatasan dalam memahami dan menghasilkan respon dalam bahasa lainnya. Yang kelima, kemungkinan bisa disalahgunakan seperti teknologi lainnya. ChatGPT dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti menyebarkan informasi palsu atau menipu pengguna. Berikut merupakan contoh kekurangan dari ChatGPT. Atau jika kita ingin mencari data yang negatif, ChatGPT akan membuatnya seperti cara merampok bank. Oke, maka GPT akan memberitahu, maaf saya tidak bisa dapat memberikan informasi atau instruksi tentang cara melakukan kegiatan yang melanggarkan hukum atau merugikan orang lain. Oke. Berikut merupakan fitur-fitur, kelebihan, dan kekurangan dari ChatGPT. Untuk aplikasi yang kedua, di sini saya mempunyai aplikasi Durable. Aplikasi Durable ini bisa digunakan untuk membuat website. Jadi, Durable adalah platform gratis dengan dukungan AI untuk membentuk pemilik bisnis membuat situs web secara otomatis. Jadi, kita tinggal memasukkan kategori bisnis dan nama brand, kemudian sistem akan otomatis membuat website Anda. Oke, pengertian dari Durable tersendiri mengacu pada aplikasi atau sistem yang dirancang untuk bertahan lama dalam penggunaannya, memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama, serta dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya dan dikembangkan seiring waktu. Kemudian fitur-fitur yang terdapat dalam Durable ini, yang pertama, keandalan. Aplikasi yang Durable harus dapat diandalkan dan memberikan hasil yang akurat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, skalibilitas. Aplikasi yang dirancang untuk tahan lama harus mampu menangani peningkatan volume dan data penggunaan. Yang berikut, yang kemudahan pemeliharaan. Aplikasi yang dianggap durable harus mudah dipelihara dan diperbaharui untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan baik dan dalam jangka waktu yang lama. Yang berikut, kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan harus mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna sehingga pengguna dapat menggunakan dengan efektif dan efisien. Yang keenam, interoperabilitas harus dapat berintegrasi dengan aplikasi dan sistem lainnya yang digunakan oleh organisasi atau pengguna untuk memaksimalkan nilai dari penggunaan aplikasi. Kemudian, fitur-fitur ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem dapat bertahan lama dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan kekurangan dari aplikasi Durable ini. Yang pertama, kemampuan bertahan lama. Aplikasi Durable ini dirancang untuk bertahan lama dalam penggunaannya sehingga pengguna dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, kinerja yang terus ditingkatkan. Aplikasi Durable dapat terus ditingkatkan kinerjanya dengan menggunakan pembelajaran mesin dan teknologi terbaru. Yang ketiga,
Scalabilitas aplikasi durable dapat diukur dan dapat mudah ditingkatkan kapasitasnya untuk menangani volume yang datanya lebih besar. Kemudian terdapat kekurangan juga dari aplikasi durable ini. Yang pertama, biaya pengembangan yang tinggi membuat aplikasi durable membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk mengembangkan dan pengujian yang lebih cermat, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar pada awalnya. Yang kedua, kesulitan dalam pengawasan. Memiliki fitur yang tahan lama berarti aplikasi harus dirancang dengan fitur yang kompleks dan detail. Yang ketiga, keterbatasan dalam fleksibilitas. Aplikasi yang dianggap durable mungkin memiliki batasan dalam fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perubahan bisnis atau pengguna. Berikut merupakan cara menggunakan aplikasi durable ini. Jika kita tidak ingin menyimpan aplikasi durable ini, kita cukup mengunjungi websitenya Get Start. Oke. Bisnis apa yang ingin saya buat, misalnya laundry. Next, namanya Nindi Laundry. Next, jadi aplikasi ini akan secara otomatis membuat website yang telah saya pilih tadi secara lengkap. Oke, seperti ini. Oke, your website is ready. Jadi websitenya sudah jadi. Jadi jika kita ingin mengubah, kita tinggal menekan Greenlight section ini. Oke, jadi ini sudah membentuk sebuah aplikasi or service. Terdapat versi cuci, pengeringan, dan setrika, pokoknya itu sudah. Kemudian ini merupakan galeri dari penjualannya. Oke, ini merupakan lokasi. Mantap. Oke, seperti ini. Oke, jadi aplikasi dari durable ini berfungsi untuk membuat website secara otomatis. Oke, jadi sekian merupakan penjelasan dari aplikasi durable ini. Jadi perbedaan antara ChatGPT dengan durable ini merupakan hal yang berbeda dan fungsinya juga berbeda pula. ChatGPT adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat model bahasa alami yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi chatbot seperti yang digunakan pada platform Messenger atau layanan obrolan lainnya. ChatGPT didasarkan pada teknologi deep learning dan menggunakan data bahasa manusia untuk mempelajari pola dan struktur dalam bahasa. Sementara durable adalah aplikasi atau sistem yang dirancang untuk bertahan lama dan memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama, serta dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya dan dikembangkan seiring waktu. Aplikasi durable biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem informasi manajemen, pembuatan website seperti ini, dan aplikasi mobile dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari penjelasan dari ChatGPT dan durable. Oke, sekian terima kasih.